Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al hadaya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati sahibul musibah, keluarga besar almarhumah Ibu Hajjah Sri Wulan binti Bapak Muniran. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Abuya Al-Habib Hamid bin Abdullah Al-Kaf, mata'anallahu bi'utuli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Dr. K. Haji Mulyadi Effendi, mata'anallahu bi'utuli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Para asatidzah, para guru-guru kita, mata'anallahu bi'utuli hayatihim wa nafa'ana bi'ulumihim, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah malam ini kita sama-sama bisa memenuhi undangan sahibul musibah, keluarga besar almarhum Ibu Hajjah Sri Wulan binti Bapak Muniran. Tentunya mereka mengundang kita untuk sama-sama kita ikut mendoakan beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau di dalam kuburnya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, diterima segala amal ibadahnya, disempurnakan segala kekurangannya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang tinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan dijadikan keluarga yang salihin yang salihat, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan 4 hal dalam satu firman-Nya, yaitu ayat Al-Qur'an yang saya bacakan tadi pada muqaddimah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Pada ayat ini Allah Ta'ala mengingatkan yang pertama kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Ya, tidak ada satupun daripada makhluk yang bernyawa yang mereka tidak akan merasakan kematian. Sekalipun itu manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya ada manusia yang bisa lepas daripada kematian, tentunya yang paling berhak adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hidup kekal. Tapi Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa immitta fahumul khalidun. Begitu. Kami tidak menjadikan seorang pun yang sebelum engkau wahai Muhammad yang kekal. Apa immitta fahumul khalidun, maka apakah jika engkau telah meninggal wahai Muhammad, telah wafat, lantas mereka akan kekal? Tidak. Dalam ayat lain Allah juga berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan wafat dan mereka juga akan mati. Itu yang pertama yang Allah ingatkan, bahwasanya setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Sahabat Abu Darda dalam satu qaul yaitu sahabat Abu Dzar Al-Ghifari berkata, taliduna lil maut wa ta'muruna lil kharab wa tahrisuna ala ma yabna wa tadharuna ma yabqa. Kata sahabat Abu Darda, taliduna lil maut, kamu sekalian lahir untuk mati.
Kita lahir ke alam dunia untuk apa? Untuk mati, berarti harus siap-siap mati. Kalau kita dilahirkan ke alam dunia, berarti harus siap-siap apa? Mati. Tuh kata sahabat Abu Darda, taliduna lil maut. Kamu sekalian lahir ke alam dunia ini untuk mati. Cuman masalah kematian mah kapan nih? Antriannya nggak tahu. Nggak ngikutin abjad ya Ustaz ya? Ngikutin abjad. Bisa aja yang Z duluan, yang A belakangan, gitu ya. Yang S belakangan, yang apa itu? Gitu ya. Itu yang pertama, taliduna lil maut. Yang kedua, wa ta'muruna lil khurab. Kamu sekalian membangun untuk runtuh. Apa yang dibangun oleh manusia, kekuasaan, membangun kekuasaan, membangun jabatan, membangun gedung-gedung yang mewah, pokoknya memakmurkan muka bumi ini lil khurab, suatu saat akan runtuh. Pasti mereka semua akan tinggalkan. Yang ketiga apa? Wa tahrisuna ala ma yafna. Kamu berambisi terhadap apa yang akan fana. Berambisi dengan jabatan tersebut akan meninggalkan kita. Bahkan kita yang lebih dulu kadang-kadang meninggalkan jabatan tersebut. Berambisi dengan harta, kadang-kadang kita meninggalkan harta, atau kadang-kadang harta yang bahkan lebih dulu meninggalkan kita, dan seterusnya lah. Tuh. Wa tahrisuna ala ma yafna. Yang keempat, wa tadharuna ma yabqa. Sedangkan kamu tinggalkan apa yang akan kekal, yaitu akhirat. Akhirat ditinggalkan, dunia ambisi. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Gitu. Bahkan kamu sekalian lebih mengutamakan kehidupan dunia, padahal wal akhiratu khairun wa abqa. Yang kedua yang Allah ingatkan dalam ayat ini, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Pada ayat ini yang kedua Allah Ta'ala mengingatkan bahwasanya balasan yang sempurna yang Allah akan berikan hanya ada pada hari kiamat nanti. Ini mengingatkan kalau kita beramal di alam dunia ini, jangan kita mengharapkan balasan dunia. Karena kalaupun seandainya Allah memberikan balasan dari amal kebaikan kita di alam dunia, itu tidak akan pernah sempurna balasan di alam dunia tersebut. Satu, sifatnya balasan dunia tidak sempurna. Yang kedua, sifatnya apa? Tidak kekal. Sedangkan kalau akhirat, balasan akhirat, satu, sifatnya sempurna, yang kedua kekal. Begitu. Allah mengingatkan kepada kita bahwasanya bahwa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Balasan yang sempurna itu hanya ada pada hari kiamat. Ini motivasi kita ketika kita mengerjakan semua amalan, itu motivasinya adalah akhirat. Jangan kita mengharapkan balasan dunia. Man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Siapa orang yang mengharapkan pahala dunia, ketahuilah sesungguhnya di sisi Allah ada pahala dunia dan akhirat. Kenapa kita hanya mengharapkan balasan dunia, pahala dunia? Begitu. Yang ketiga Allah ingatkan apa tadi? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Yang ketiga, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Orang-orang yang meraih keberuntungan, kata Allah, hanyalah orang-orang yang mereka dijauhkan daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu kesuksesan yang sesungguhnya itu. Ya, bukan kesuksesan dunia, tapi kesuksesan adalah kesuksesan di akhirat ketika dia bisa dijauhkan daripada siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang faqad faz. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka di dalam kehidupan di alam dunia ini kita berusaha untuk menjadikan alam dunia ini sebagai jalan, sebagai wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan di negeri akhirat. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka jalannya dua. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah, maka yang pertama falyamal 'amalan shalihan. Hendaknya kita mengerjakan amalan-amalan yang soleh, yaitu kullu amalin fihi ridallah. Amal soleh itu adalah kullu amalin fihi ridallah ta'ala. Setiap amalan yang di situ ada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah di dalam beribadah kepadanya dengan
dengan sesuatu pun. Kita beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, peringatan Allah pada ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, dan tidaklah kesenangan kehidupan dunia melainkan kesenangan yang memperdaya. Kenapa semua itu akan kita tinggalkan? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, irtahalatid dunya wa hiya mudbiratun wartahalatil akhiratu wa hiya muqbilatun. Irtahalatid dunya wa hiya mudbiratun. Dunia berangkat untuk ninggalin kita. Pak, masa bayi kita tinggalin. Masa kanak-kanak senang gak dulu Pak? Waktu kanak-kanak senang, itu udah kita tinggalin. Masa remaja senang gak masa remaja? Masa berbunga-bunga kita tinggalin, itu udah tinggalin kita. Masa remaja udah tinggalin. Masa bayi udah meninggalkan kita. Masa kanak-kanak sudah meninggalkan kita. Masa remaja sudah meninggalkan kita. Masa muda sudah meninggalkan kita. Sekarang kita di masa tua. Nah, kalau tua meninggalkan kita, mati. Nah, habis kira-kira. Ada lagi setelah masa tua. Balik ke bocah kata, wa man nu'amirhu nunaqisu fil khalq. Tuh, ya. Tuh, irtahalatid dunya wa hiya mudbiratun, kata Rasulullah dalam hadis Imam Al-Bukhari. Dunia berangkat untuk ninggalin kita, sedangkan wartahalatil akhiratu wa hiya muqbilatun. Akhirat berangkat untuk datengin kita. Ya, akhirat berangkat untuk datengin kita. Semakin dekat kita pada akhirat, semakin dekat pada akhirat, semakin dekat ke garis finish, semakin dekat pada garis finish. Berapa lagi ketemu dengan garis finish ini? Hah? Berapa lama lagi kita ketemu dengan garis finish? Nah, kita doakan pada kesempatan ini Ibu Hajjah Sri Wulan bin Bapak Muniran, mudah-mudahan beliau dalam kuburnya senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan maghfirah dari Allah dalam kuburnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Wassalamualaikum.